Bayern Munich mengalihkan fokus ke Bundesliga usai tersingkir dari Liga Champions. Peluang juara besar, Bayern siap habis-habisan di 5 laga tersisa. Kane pun berharap Bayern tidak lama-lama meratapi kegagalan di Liga Champions. Striker asal Inggris itu mengingatkan bahwa masih ada gelar juara Bundesliga yang harus dikejar. 5 pertandingan lagi di Bundesliga, setiap pertandingan adalah final dan kami harus menyingkirkan rasa kecewa ini dan menuntaskan musim dengan kuat. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Florian Wirtz diprediksi akan sangat ketat. Manchester City dan Real Madrid, dua klub raksasa Eropa, juga dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut pemain muda berbakat ini. Laporan dari Sport Bild menyebutkan bahwa Bayern Munchen menyiapkan dana hingga 250 juta euro untuk transfer ini. Uang sebesar itu digunakan untuk membiayai perekrutannya dari Leverkusen plus untuk membayar gajinya. Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeneß, dilaporkan terlibat langsung dalam negosiasi transfer ini. Ia bahkan dikabarkan menjalin komunikasi intensif dengan ayah Wirtz untuk meyakinkan sang pemain agar bergabung dengan klub Bavaria tersebut. Meskipun Leverkusen telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Wirtz, klub tersebut dilaporkan terbuka untuk menjualnya jika tawaran yang masuk sesuai dengan nilai jual sang pemain. Kabarnya Wirtz punya klausul rilis dalam kontraknya yang akan berlaku mulai 2026. Nominalnya mencapai 125 juta euro. Namun jika saja Wirtz tak memperbaharui kontraknya maka Leverkusen disebut siap melepas sang bintang dengan harga 150 juta euro. Harapan Manchester United untuk memboyong Leon Goretzka tampaknya harus bertepuk sebelah tangan. Sebab sang gelandang tak berniat pergi ke klub lain. Kabar buruk ini datang dari pakar transfer Bayern Munich, Christian Vogt, via Sportsmole. Menurut Vogt, Goretzka sama sekali tidak berniat meninggalkan Allianz Arena dalam waktu dekat. Pemain berusia 30 tahun ini bahkan ingin menyelesaikan kontraknya hingga musim panas 2026. Ia merasa nyaman dan percaya diri untuk terus berkontribusi bagi klub raksasa Jerman tersebut. Selain itu, mungkin ada masalah lain yang akan menghalangimu merekrut Goretzka. Gajinya yang mencapai 14,6 juta pound sterling per tahun bisa membebani keuangan klub. Lionel Messi masih simpan asa untuk kembali ke Barcelona. Namun kini dengan beragam pertimbangan, hal itu sepertinya sulit terwujud. Saya mau kembali ke Barcelona, ke tempat yang selalu saya inginkan. Tetapi, itu tidak mungkin, ujarnya dilansir dari Tribuna. Ada banyak setelah perpisahan terakhir saya di sana, semuanya kini menjadi keputusan keluarga, ungkapnya. Presiden Inter Milan BP Marotta menargetkan juara Liga Champions. Menghadapi Barcelona di semifinal Liga Champions, Inter sama sekali tidak merasa inferior. Meski demikian, Marotta menilai Inter tidak perlu gentar menghadapi Barcelona. Lautaro Martinez DKK, wajib yakin pada diri sendiri. Kami adalah Inter, sejarah klub ini berarti sebuah kewajiban bagi kami untuk menargetkan juara di setiap kompetisi yang kami ikuti, ujar Marotta kepada Sky Sport Italia. Juara Liga Champions adalah satu-satunya hal yang belum pernah saya lakukan, jadi ini akan sangat memuaskan. Saya menganggapnya sebagai mimpi, tapi melihat mimpi sering jadi kenyataan, kami harus percaya. Rumor baru muncul terkait perburuan striker Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mengejar tanda tangan Dusan Vlahovic di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, ada beberapa pertimbangan mengapa MU ingin merekrut Vlahovic. Yang pertama karena rekam jejak sang striker. Dalam 3 musim terakhir, ia cukup produktif dalam mencetak gol bagi si nyonya tua. Menurut laporan yang sama, Man United berpeluang untuk mengamankan jasa Vlahovic di musim panas nanti. Juventus berencana untuk melepaskan sang striker di musim panas nanti. Karena mereka punya striker incaran lain untuk musim depan, Man United diberitakan hanya perlu membayar sekitar 50 juta euro untuk memboyong sang striker dari Turin. Kabar Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23 beredar di media sosial sejak Kamis tanggal 17 April tahun 2025. Semua bermula dari pemberitaan media Vietnam yang mengklaim mendapatkan informasi tersebut. PSSI kemudian mengonfirmasi sehingga bukan lagi isapan jempol belaka. Turnamen 2 tahunan ini akan digelar pada 15-31 Juli tahun 2025. Belum ditentukan, kata anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga terkait lokasi dan venue Piala AFF U23 saat dikonfirmasi di forum wartawan. Klub Saudi Pro League, Al Nassr punya rencana transfer besar di musim panas nanti. Mereka dilaporkan ingin mendatangkan Moises Caicedo dari Chelsea. Menurut laporan The Telegraph, Al Nassr sangat tertarik untuk memboyong Caicedo di musim panas nanti. Sang gelandang dinilai punya talenta yang sangat besar. Selain itu usianya juga masih muda sehingga ia bisa bermain lebih baik lagi. Mereka dikabarkan menyiapkan dana transfer yang besar untuk sang gelandang. Mereka siap menebusnya di angka 100 juta pounds di musim panas nanti.
Ada rumor baru seputar masa depan Carlo Ancelotti. Pelatih Real Madrid itu dikabarkan berpotensi berkarir di Arab Saudi pada musim depan. Menurut laporan tersebut, timnas Arab Saudi berminat untuk menggunakan jasa Ancelotti. Seperti yang sudah diketahui, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 mendatang. Mereka ingin meningkatkan kualitas tim mereka agar mereka bisa bicara banyak di turnamen itu. Itulah mengapa mereka butuh pelatih yang punya pengalaman dan rekam jejak yang bagus. Itulah mengapa Ancelotti jadi incaran mereka. Sang pelatih dikabarkan ingin mencari tantangan baru karena ia sudah meraih kesuksesan di level klub. Jadi melatih tim nasional jadi tantangan yang menarik untuknya. Itulah mengapa ia siap duduk dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk membicarakan pekerjaan ini. Striker Real Madrid Kylian Mbappé dihukum larangan main satu laga usai mendapat kartu merah dalam laga melawan Alaves di Liga Spanyol. Itu berarti ia bisa diturunkan dalam final Copa del Rey melawan Barcelona akhir bulan ini. BBC memberitakan wasit Cesar Sotogrado menulis dalam laporannya bahwa Mbappé diusir karena aksi kekerasan. Hukuman untuk pelanggaran ini biasanya larangan main 1-3 laga. Dalam pengumumannya, RFEF menyebut hukuman Mbappé adalah konsekuensi langsung dari insiden terkait pertandingan. Meski pelanggarannya tergolong keras, Grado menulis dalam laporannya bahwa striker Prancis tersebut sedang berupaya merebut bola. Mbappé dikabarkan telah meminta maaf kepada Blanco. Menurut asisten pelatih Real Madrid Davide Ancelotti, pemain 26 tahun itu juga telah menyadari perbuatannya. Langkah Oxford United untuk menjauh dari zona degradasi divisi Championship kembali terhambat setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari tim tamu Leeds United dalam laga yang berlangsung Sabtu tanggal 19 April tahun 2025, dini hari WIB. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh gelandang Manor Solomon pada menit ke-33, sekaligus menjadi penentu kemenangan The Whites. Oxford United harus puas tetap tertahan di posisi ke-19 dengan 48 poin dari 43 pertandingan. Dengan 3 laga tersisa, mereka masih harus berjuang keras untuk memastikan diri tetap bertahan di kasta kedua Liga Inggris musim depan. Liverpool sudah bergerak mencari pengganti Trent Alexander-Arnold. Menurut laporan Tim Talk, nama Kylian Sildilia dari Freiburg ini mencuat ke permukaan. Laporan itu mengklaim Liverpool telah menyiapkan daftar pendek pemain untuk menggantikan Alexander-Arnold. Salah satu nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Sildilia, yang performanya di Bundesliga musim ini memang sangat impresif. Dengan usia 22 tahun, ia sudah menjadi pemain inti di Freiburg. Bek asal Prancis itu telah mencetak 2 gol dari 16 penampilan di liga. Harga sang bek pun disebut terbilang murah, yakni hanya sekitar 12 juta pounds saja. Inter Milan mengonfirmasi bahwa Marcus Thuram mengalami kelelahan otot paha kiri. Cedera ini bersifat ringan, namun tetap memerlukan pemantauan harian. Pihak klub menyatakan bahwa Thuram telah menjalani pemeriksaan medis. Tes dilakukan di Istituto Humanitas di Rozzano dan hasilnya menunjukkan adanya ketegangan ringan pada otot aduktor. Meski hanya cedera ringan, absennya Thuram bisa berdampak besar. Apalagi Inter sedang berada dalam momen penting musim ini. Benjamin Pavard menyampaikan permintaan maaf kepada mantan klubnya, Bayern Munchen. Ia merasa perlu menjelaskan selebrasinya dalam laga Inter melawan Bayern di Liga Champions. Selebrasi Pavard bersama rekan-rekannya terlihat penuh emosi. Namun, sebagian fans Bayern menilai selebrasi itu kurang menghormati klub lamanya. Pavard tidak tinggal diam setelah selebrasinya menuai komentar miring. Ia segera memberikan klarifikasi melalui Instagram Story. Dalam pesannya, Pavard menegaskan tidak ada niat untuk tidak menghormati Bayern. Ia justru menyebut klub Jerman itu sangat berjasa dalam kariernya. Lionel Messi belum memutuskan apakah akan tampil di Piala Dunia 2026 atau tidak. Ia perlu melihat kondisi fisiknya selama semusim ini dulu. Messi, yang akan berusia 38 pada bulan Juni tahun 2025 mendatang, masih berkesempatan tampil di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal jadi yang ke-6 dalam kariernya. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, Messi diyakini tak punya tekanan lagi untuk memperkuat Argentina di edisi selanjutnya. Tapi melihat ia masih berkontribusi besar untuk Inter Miami, juga memperkuat timnas hingga November tahun 2024 lalu, bukan tidak mungkin ia ambil bagian. Argentina sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 pada Maret lalu. Messi sendiri absen di 2 tugas timnas terakhir melawan Uruguay dan Brasil karena cedera, oleh karena itu ia juga akan melihat kondisi dulu soal ke Piala Dunia 2026. Pelatih Barcelona Hansi Flick melontarkan protes soal jadwal tanding timnya akhir pekan ini. Pasalnya para pemain jadi kurang waktu istirahat. Setiap liga melindungi klub-klubnya, terutama ketika mereka akan main di semifinal Liga Champions.
Gila betul, kami tidak punya waktu istirahat sama sekali, ujar Flick di ESPN. Menurut saya, orang-orang itu bertanggung jawab atas jadwal, saya ingin membicarakan ini dengan mereka, saya tidak mencari-cari alasan atau mengeluh. Saya senang kami tidak bermain jam 2 siang lawan Valladolid hari Minggu. Tapi, kenapa kami tidak bisa bermain jam 6 sore seperti biasanya? Tolong kasih satu alasan saja. Bagi saya, ini konyol dan bisa berdampak pada sepak bola Spanyol. Tim-tim lain di Eropa diuntungkan. Saya tidak bisa berkata-kata karena situasinya sukar dipercaya. Di Bundesliga atau Premier League, mereka melindungi klub. La Liga tidak paham apa dampak dari datang telat untuk para pemain. Meski melalui malam heroik saat Manchester United comeback atas Lyon, Harry Maguire merasa timnya menjalani situasi yang tak perlu. Situasi itu bisa dihindari, tapi laga-laga semacam ini juga bukan favorit Maguire, apalagi mengingat tim punya aspirasi untuk memenangi Liga Eropa. Ia percaya situasi semalam seharusnya bahkan tak terjadi. Xabi Alonso tidak mau membahas spekulasi masa depannya saat ini. Bagi Alonso, fokusnya membawa Bayer Leverkusen mempertahankan gelar Bundesliga. Alonso jadi calon terkuat untuk menggantikan Ancelotti. Nama Alonso memang sudah lama dikaitkan dengan Madrid sejak keberhasilannya membawa Leverkusen juara Bundesliga musim lalu. Kabarnya manajemen Madrid mulai menghubungi agen Alonso untuk mendiskusikan kepindahannya musim panas nanti. Mengingat Alonso baru teken kontrak baru musim panas lalu, Madrid disebut harus membayar kompensasi 15-20 juta euro. Alonso menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini mempertahankan gelar Bundesliga, di mana Leverkusen masih tertinggal 6 poin dari Bayern Munich di posisi kedua, dengan 5 laga tersisa.